Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tubuh yang Terorganisasi. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12. Apakah Anda pernah membayangkan suatu tubuh yang tidak berfungsi secara terorganisasi? Apakah yang akan terjadi bila otak sebagai gantinya meminta agar tangan membuka pintu, melainkan tangan tidak berbuat apa-apa? Wah, dapat dibayangkan wajah Anda akan menabrak pintu yang tertutup itu dan mengalami cedera yang tidak diingini. Kita bersyukur oleh sebab tubuh kita berfungsi dengan sangat terorganisasi. Demikian juga dengan gereja yang dilambangkan sebagai tubuh Kristus juga membutuhkan suatu peraturan yang terorganisasi. Tubuh tidak bisa hidup tanpa makanan. Nah, apakah tubuh yang memakan makanan? Anda akan jawab, tidak, mulutlah yang memakan makanan. Namun bila mulut dipotong dan dibuang dan kita disuruh untuk memakan makanan, jelaslah mulut tidak bisa memakan makanan tersebut. Kita sadar bukan saja mulut yang mengunyah makanan, akan tetapi diperlukan lambung untuk mencernakan makanan tersebut dan usus untuk menyerap nutrisi yang diperoleh dari makanan tersebut untuk disebarkan ke seluruh anggota tubuh oleh darah. Jadi jelaslah makanan yang dimakan diolah oleh seluruh tubuh kita. Dalam Yohanes 6 kita dapatkan perlunya kita memakan roti kehidupan dan meminum air kehidupan. Tubuh tidak bisa hidup tanpa bernafas. Kita dapatkan juga bahwa seluruh tubuh ikut dalam proses pernafasan. Jadi bukan hanya hidung atau paru-paru yang bekerja saja, sebab seluruh bagian anggota tubuh memerlukan oksigen dalam melangsungkan fungsinya. Doa adalah nafas dari jiwa kita. Sebagai tubuh jemaat, bila kita berkumpul bersama-sama, maka kita akan terlibat untuk sama-sama bernafas, berhubungan dengan Tuhan. Memakan makanan dan bernafas untuk memperoleh udara adalah kegiatan yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan kita masing-masing. Tubuh juga harus mengadakan gerak badan. Dalam ayat yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dibicarakan mengenai gerak badan dalam arti rohani, yaitu jangkauan keluar serta pelayanan kepada sesama manusia. Ada dua alasan mengapa kita datang berkumpul di gereja untuk berbakti bersama dengan anggota gereja lainnya. Kita datang ke gereja untuk menerima makanan rohani dan merasakan kasih persaudaraan. Demikian juga untuk memberi kekuatan kepada anggota yang lain. Kalau tujuan utama Anda datang ke gereja hanya untuk menerima saja, maka sangat mudah bagi Anda untuk tidak datang ke gereja sama sekali. Sebaliknya, Anda bisa pergi untuk menikmati alam saja. Namun untuk memberi adalah maksud yang lebih besar bagi kita yang pergi ke gereja. Ada banyak hal yang Anda dapat buat untuk memberi dalam kumpulan di gereja yang tidak dapat dilakukan bila Anda hanya seorang diri saja di rumah. Misalnya, apakah Anda yang berdiam diri di rumah dapat mengirimkan seorang misioneri ke luar negeri? Sukar bukan? Namun secara jemaat Anda bisa mengirim ratusan orang untuk menjadi misioneri ke berbagai negara melalui persembahan yang Anda berikan. Bila kita datang ke gereja untuk memberi di samping menerima, kita akan melihat pentingnya berkumpul bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Banyak yang memerlukan pelayanan kita dan secara jemaat kita dapat memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkannya. Kiranya dengan menghadiri gereja, kita dapat mengalami pengalaman yang menyenangkan untuk pertumbuhan kerohanian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.